Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu. Hari ini kita akan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita baca Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua, Adabul Ukhuwati Fillahi wa Huququha, yaitu adab-adab bersaudara karena Allah dan hak-haknya. Ya, yang akan kita bicarakan adalah adab-adab bersaudara karena Allah Azza wa Jalla dan juga hak-hak persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, innal ukhuwata fillahi ta'ala min a'zami al-umuri allati harisa 'alaiha al-Islam. Sesungguhnya persaudaraan karena Allah Ta'ala termasuk di antara perkara yang paling besar yang sangat diperhatikan oleh Islam. Sesungguhnya persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla itu termasuk di antara perkara yang sangat penting yang diberikan perhatian yang sangat besar oleh agama kita, agama Islam. Wa amtanallahu biha 'alal mu'minin. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum mukminin akan nikmat ini, nikmat persaudaraan ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita semua agar ingat akan nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Wa qala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian tatkala kalian semua bermusuhan satu dengan yang lain. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah damaikan hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, lalu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla mengingatkan kita semua akan suatu nikmat yang besar, yaitu nikmat ukhuwah. Ya, para sahabat radhiyallahu taala alaihim sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua adalah orang-orang yang saling bermusuhan satu dengan yang lain, dan permusuhan mereka berlanjut dalam waktu yang lama, yang panjang, bahkan mencapai masa 100 tahun. Ya, saling benci satu dengan yang lain, saling serang satu suku dengan suku yang lain, saling menjelekkan dalam syair-syair mereka, saling bunuh-membunuh, ya, saling jelek menjelekkan. Dan permusuhan mereka terjadi karena hal-hal yang sepele, ya, mungkin karena kalah dalam perlombaan balap unta dan seterusnya. Ya, kemudian Allah SWT mengutus Rasulullah SAW dan beliau berhasil mendamaikan orang-orang yang dulunya bermusuhan, ya, sehingga mereka menjadi saudara yang saling membantu satu dengan yang lain. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang patut untuk disyukuri oleh kaum mukminin. Wa arsyada subhanahu wa ta'ala ila wujubil muhafazati ala hazil ukhuwati. Allah Azza wa Jalla telah membimbing akan wajibnya menjaga persaudaraan ini. Allah Azza wa Jalla telah memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita semua agar kita semua menjaga persaudaraan sesama mukminin ini. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang muslim non Arab. Tidak ada perbedaan antara yang kulit hitam dengan kulit putih. Ya, tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Semuanya, ya, orang-orang mukmin adalah ikhwah, bersaudara. Lidzalika yanbaghi wa yajibu 'ala kulli muslimin al-hirsu 'ala taqwiyati awasiril ukhuwati ma'a ikhwanihil muslimin. Oleh sebab itu wajib atas setiap muslim untuk peduli akan penguatan ikatan-ikatan persaudaraan dengan saudara-saudaranya kaum muslimin. Seorang muslim harus memiliki kepedulian untuk saling menguatkan, ya, tali persaudaraan dengan sesama kaum muslimin. Wastibqaiha, wajib untuk menjaganya, wal muhafazati 'alaiha, wajib untuk memeliharanya bi kulli wasilatin. Seorang muslim harus berusaha untuk, ya, menguatkan ikatan persaudaraannya dengan sesama kaum muslimin. Dia harus menjaga, juga harus melestarikan, ya, persaudaraannya dengan sesama kaum muslimin bi kulli wasilatin, dengan segala cara yang dimungkinkan. Wal hazari mimma yakhdishu hazil ukhuwata, dan juga harus berhati-hati dari segala sesuatu yang merusak persaudaraan. Seorang muslim juga harus berusaha menjauhi segala sesuatu yang merusak ukhuwah, yang merusak persaudaraan sesama kaum muslimin. Wa yusi'u ilaiha, dan juga harus berhati-hati dari segala yang membuat buruk persaudaraan tersebut. Wa hadza la yata'atta illa bil hirsi 'alal qiyami bi huquqil ukhuwah. Dan ini tidak akan terjadi, ya, kecuali dengan kepedulian terhadap usaha memenuhi hak-hak persaudaraan. Wa ma yata'allaqu biha min adab, serta, ya, kepedulian akan adab-adab yang berkaitan dengan persaudaraan. Wa sawfa uridu fi ma yali insyaallah taala tarafan min al-adabil muta'alliqati bil ukhuwati fillah. Dan kata Syekh, saya akan memaparkan berikut ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya,
sejumlah adab-adab yang berkaitan dengan persaudaraan karena Allah SWT. Faminha di antara adab-adab persaudaraan, al-adabul awal, adab yang pertama an-niyatus salihah, niat yang baik. Ini adab persaudaraan yang pertama, yaitu an-niyatus salihah, niat yang murni yang baik. Fa inna niyatas salihata la budda minha fi kulli qaulin wa amalin. Sesungguhnya niat yang baik itu mesti ada dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya niat yang baik, yaitu niat yang semata-mata karena Allah SWT, itu mesti ada dalam setiap perkataan dan perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang ya dibalasi sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Fayanwil insanu ittikhaza akhin wa sadiqin salihin yakunu aunan lahu ala amri dinihi wa dunyahu. Di mana apa maksud niat yang baik dalam persaudaraan sesama muslim? Niatnya adalah bahwa seseorang mengambil teman yang baik, yang saleh, supaya menjadi penolong baginya dalam menjalankan urusan agama dan urusan dunianya. Ya, jadi niat yang baik dalam ukhuwah, dalam persaudaraan sesama kaum mukminin itu adalah kita menjadikan seseorang sebagai teman, ya, di mana dia kita niatkan menjadi penolong bagi kita dalam menjalankan agama dan dalam menjalankan dunia kita ini. Waliyasta'ina bihi ala ta'atillah. Niat yang lain adalah supaya dia bisa mendapatkan pertolongan dengan teman tersebut, dengan saudara tersebut dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Fabihazihi niyatu yuwaffiqullahu ta'ala as-sadiqaini ma'an ilal khairi. Dengan niat yang baik ini Allah SWT akan memberikan tuntunan, memberikan kemudahan kepada dua orang yang saling berteman, ya, ilal khairi, menuju kebaikan. Dengan niat yang baik itu Allah SWT akan memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada dua orang yang berteman menuju kebaikan. Wa yahfazu alaihima ukhuwatahuma wa sadaqatahuma, dan Allah akan jaga persaudaraan dan juga pertemanan keduanya. Jadi adab yang pertama dalam ukhuwah, dalam persaudaraan adalah niat yang baik. Ya, niat yang baik. Niat itu mesti ada dalam setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang mendapati balasan sesuai dengan niatnya. Dalam menjadikan seseorang sebagai teman, maka juga harus ada niat yang baik. Niat yang baik dalam berteman itu adalah kita berteman dengan seseorang supaya ia bisa menjadi penolong kita dalam urusan agama kita, dalam menjalankan urusan agama kita dan dunia kita, dan supaya dia bisa memberikan pertolongan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jika kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dia dukung, dan jika kita sedang lemah semangatnya, dia ingatkan kita. Jika kita melakukan kebaikan, dia selalu memberikan dukungannya. Jika kita melakukan keburukan, dia mengingatkan. Itulah maksud dari al-ukhuwah, ya, maksud dari bersaudara karena Allah SWT. Dengan niat yang baik itu Allah SWT akan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kedua orang yang bersaudara ini. Allah akan berikan tuntunan menuju kebaikan. Allah akan jaga persaudaraan. Allah akan jaga juga pertemanan mereka berdua. Jadi banyak persaudaraan yang hancur karena niat awalnya bukan niat yang baik, ya, tapi karena ada kepentingan di kedua belah pihak atau di salah satu pihak. Ketika kepentingan itu sudah selesai, maka selesai pula al-ukhuwahnya, selesai pula persaudaraannya, karena niatnya bersaudara bukan karena Allah SWT. Tapi kalau niatkan persaudaraan itu supaya saling mendukung satu dengan yang lain dalam menjalankan agama, maka persaudaraan tersebut akan tentram, akan abadi. Al-adabu tsani, adab yang kedua, ittikhazul akhi was sadiqil mu'minis salih, yaitu mengambil saudara dan teman yang mukmin lagi saleh. Ini adab yang kedua. Kalau seseorang bersaudara, hendaklah dia bersaudara dengan saudara yang baik. Seseorang berteman, hendaklah dia berteman dengan seorang mukmin yang saleh. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Ya, orang mukmin itu bersaudara, kata Allah Azza wa Jalla. Itu adalah dorongan bagi kita untuk menjadikan orang-orang mukmin sebagai teman dekat kita.
Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala, dan juga ya firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang, maka dilihat apakah dia orang mukmin yang saleh ataupun mukmin yang fasik. Ya, kalau yang bisa dijadikan teman adalah mukmin yang saleh, seorang mukmin yang saleh. Ya, seorang mukmin yang saleh, sehingga kesalehannya itu mempengaruhi kita. Jangan sampai seorang berteman dengan orang yang fasik, apalagi berteman dengan yang tidak seagama dengan kita, pasti akan membawa pengaruh dalam diri seseorang, sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib, teman itu penarik. Teman yang baik akan menarik seseorang ke dalam kebaikan, teman yang buruk akan menarik seseorang ke dalam keburukan. Sebagaimana dikatakan jaruka jaruka, ya, yaitu tetanggamu, yakni orang yang dekat denganmu, jaruka, dia akan menarikmu. Kalau orang yang dekat denganmu adalah orang yang baik, dia akan menarikmu ke dalam kebaikan. Dan kalau yang dekat denganmu adalah orang yang buruk, maka dia akan menarikmu ke dalam keburukan. Selain itu, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita semua untuk bersaudara dengan orang-orang mukmin, berteman dengan orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam ayat yang lain fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah kalian semua bersaudara. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan fa asbahtum, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'mina, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang mukmin. Wa amma musahabatu ghairil mu'minin, adapun berteman dengan orang yang bukan mukmin, fa innaha laysat minal hubbi fillahi wal bughdi fillahi fi syai'in. Adapun berteman dengan orang-orang mukmin, maka dia tidak termasuk ke dalam cinta karena Allah dan juga tidak termasuk benci karena Allah sama sekali. Kalau seseorang berteman dengan orang yang bukan mukmin, maka pertemanannya itu bukanlah pertemanan karena cinta kepada Allah, juga bukan pertemanan karena benci kepada Allah, bukan pula pertemanan benci karena Allah Azza wa Jalla. Bal innaha tadullu ala khalalin khatirin fi hadzal bab. Tetapi yang sebenarnya itu menunjukkan adanya bahaya yang besar dalam bab ini, min abwabil iman, dalam bab-bab keimanan, ya, dalam bab keimanan. Ketika seorang berteman dengan orang yang tidak mukmin, itu ada kerusakan, ya, pada keimanannya, ada kerusakan pada keimanannya. Wa suhbatu ghairil mu'mini wabalun ala sahibiha, ya. Pertemanan dengan orang yang bukan mukmin itu adalah kebinasaan, kehancuran atas teman tersebut. Nah, kalau seseorang berteman dengan orang yang bukan mukmin, pasti ada kehancurannya. Lihatlah, ya, orang-orang yang tidak berteman dengan orang-orang mukmin pasti membawa, ya, pengaruh kepada teman meskipun dia beragama Islam. Mungkin dia mendukung orang kafir, mungkin dia memuji-muji orang kafir, lebih menyenangi orang kafir dari orang mukmin dan seterusnya. Ya, wa suhbatu ghairil mu'mini wa balun ala sahibiha fid dunya wal akhirah. Pertemanan dengan orang bukan mukmin itu adalah kebinasaan atas pelakunya di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya fa innal kafira awil fajira la yu'manu janibuhu. Nah, jadi berteman dengan orang bukan mukmin itu adalah kebinasaan, kehancuran atas pelakunya di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun kehancurannya atau kebinasaannya di dunia apa? Ya. Karena orang kafir atau orang fajir, orang muslim tapi menampakkan dosa terang-terangan, itu disebut dengan fajir. La yu'manu janibuhu, tidak tidak aman dari pengaruh buruknya. Wala yumkinul wuthuqu bihi mahma hasad, dan tidak mungkin dipercayai apapun yang terjadi. Nah, itulah bahaya berteman dengan orang yang bukan mukmin, atau bahaya berteman dengan orang muslim yang fajir. Dia tidak akan aman seseorang dari pergaulannya, pasti membawa pengaruh buruk, ya, pasti membawa pengaruh buruk kepada orang tersebut. Walaupun an yaglibahu bughduhu li ahli Islam. Nah, kalau berteman dengan orang kafir, pasti kebenciannya kepada agama Islam ini mengalahkan dia. Ya, kebencian seseorang kepada orang Islam, kepada penganut agama Islam ini akan mengalahkan persahabatannya. Oleh sebab itu tidak boleh seorang bersahabat dengan orang yang bukan mukmin. Wa hubbuhu li ahli dinihi, dan juga akan dikalahkan persaudaraan tersebut dengan kecintaannya kepada pengikut agamanya. Ya. Au an yaghlibahu tab'uhul fajir, atau seseorang jika berteman dengan orang yang fajir misalnya, maka tabiatnya yang suka berbuat maksiat itu akan mengalahkan dia, sehingga persahabatan tersebut jadi hancur. Wa qad yaqdiru bi sahibil muslim. Nah, terkadang kalau berteman dengan orang kafir, dia orang kafir ini akan berlaku curang terhadap temannya yang muslim. Kama annahu lan yu'inahu abadan ala ta'atillah. Di samping itu, seorang teman yang kafir tidak akan menolong seorang mukmin untuk taat kepada Allah.
bal saufa yusajji'uhu 'alal ma'siyah, bahkan akan mendorongnya untuk bermaksiat. Wa amma fil akhirati fa innahu yanqalibu aduwwan laduda, adapun di akhirat maka teman yang kafir tersebut akan menjadi musuh yang ganas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman akrab di dunia pada hari kiamat itu sebagian di antara mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam bersaudara, berukhuwah, dalam berteman carilah teman yang mukmin, yang saleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang fajir. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah dalam ayat yang lain, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan agar kita semua berteman dengan orang yang baik. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Jangan berteman dengan orang kafir, jangan berteman dengan orang yang fajir. Kalau berteman dengan orang kafir, maka kebenciannya kepada orang mukmin pasti ada dalam dirinya. Ya, pasti kecintaannya kepada agamanya, kecintaannya kepada pemeluk agamanya lebih dominan daripada kecintaannya kepada temannya yang mukmin. Berteman dengan orang fajir, orang yang suka bermaksiat terus terang, maka seorang mukmin akan terpengaruh dengan dia, akan membawa pengaruh ekses yang buruk terhadap seorang mukmin. Ya, begitu juga kalau berteman dengan orang kafir, mungkin dia berlaku curang, berlaku khianat terhadap orang mukmin ini. Dan orang kafir ini tidak akan pernah mendukung seorang mukmin agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang berteman dengan seorang kafir, apakah orang kafir ini akan mengingatkan teman yang muslim ini, ayo salat, ayo puasa, ayo haji, ayo berzikir, ayo nutup aurat, ayo ngaji? Apakah dia akan mengingatkan seperti itu? Tentu tidak. Dia benci kepada agama Islam. Pasti dia tidak mau temannya muslim ini jadi teman yang taat. Begitu juga kalau seorang mukmin berteman dengan seorang yang fajir, yang suka bermaksiat terus terang, maka teman yang fajir ini dia akan akan membawa teman mukmin ini ke dalam kehancurannya, kebinasaannya, dosanya atau maksiatnya. Oleh sebab itu seseorang jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Berteman dengan orang kafir itu membahayakan akidah seorang, membahayakan keimanan seorang mukmin. Berteman dengan orang fajir akan membawa seorang mukmin ke dalam maksiat. Apabila seseorang berteman, maka dia harus selektif dalam memilih teman ini. Bertemanlah dengan yang soleh, yang mukmin. Jangan berteman dengan orang-orang yang kafir atau berteman dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Apabila seseorang berteman akrab di dunia ini dan pertemanannya bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka di akhirat mereka semua akan bermusuhan. Kata Allah Azza wa Jalla, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berteman akrab satu dengan yang lain di dunia ini, pada hari kiamat mereka semua akan menjadi musuh yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka berteman karena ingin saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-adabu tsalisu al-mahabbatu lillahi ta'ala. Adab yang ketiga adalah cinta karena Allah Ta'ala. Wa zalika bi an takuna mahabbatul akhi was-sadiqi lillahi ta'ala. Cinta karena Allah Azza wa Jalla, ini adab ketiga dari adab-adab berteman. Yaitu apa? Bahwa wa zalika bi an takuna mahabbatul akhi was-sadiqi lillahi ta'ala, yaitu kecintaan terhadap seorang saudara, kecintaan terhadap seorang teman adalah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Wa laysa li syai'in min umuri dunya, bukan karena sesuatu dari perkara dunia. Jadi ini adab ketiga dari adab-adab ukhuwah, yaitu apa? Kita berteman, kita bersaudara semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, karena agama, karena keimanan, karena ketaatan, bukan karena motif-motif duniawi. Walaysa li syai'in min umuri dunya, bukan karena sesuatu dari perkara-perkara dunia. Al qarabati aw tijarati, seperti karena ada tali kekerabatan, aw tijarati, atau karena ada perdagangan, aw ghairiha, atau sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang ketiga perkara tersebut ada dalam dirinya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa dia mencintai seseorang karena Allah, dan dia mencintai seseorang tidaklah dia cintai kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita berteman, bersaudara, bertemanlah karena Allah Azza wa Jalla, bertemanlah karena keimanan, bertemanlah karena ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia anak pejabat, bukan karena dia cakap, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia pintar berretorika, berbicara misalnya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Bukan juga karena sebatas kekerabatan, karena banyak kerabat yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla.
Atau juga karena bisnis, misalnya berteman karena bisnis. Setelah bisnisnya selesai, maka persaudaraan itu juga akan selesai. Ya. Tapi kalau bertemanlah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara. Barang siapa yang ketiga perkara tersebut ada dalam dirinya, maka dia telah merasakan manisnya keimanan. Di antaranya bahwa dia mencintai seseorang. Dia tidak cintai kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak cintai karena alasan-alasan duniawi. Fahadhihi hiyal mahabbatul haqqatu. Inilah cinta yang benar, yaitu cinta karena Allah. Ya, wa hiya min awthaqi ural iman. Dan dia termasuk di antara tali keimanan yang paling kuat. Wa min a'zami syu'abihi, dan termasuk di antara cabang keimanan yang paling besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awthaqu ural imani al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tali keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, ya, suka karena Allah, dan juga marah karena Allah SWT. Tali keimanan yang paling kuat itu apa? Cinta karena Allah, memberikan dukungan karena Allah, loyalitas karena Allah, dekat karena Allah. Wal mu'adatu fillah, juga bermusuhan karena Allah. Ya, kebencian karena Allah SWT. Begitu juga apa? Cinta karena Allah SWT. Maka kecintaan itu akan sirna semata-mata hilangnya tujuan tersebut. Kalau orang cinta kepada seseorang, berteman kepada seseorang karena urusan duniawi, maka kecintaan tersebut akan hilang ketika tujuan itu sudah selesai. Fahiya mahabbatun aridatun muttaribatun. Dia merupakan kecintaan yang sementara, yang muttaribah, yang yang tidak tetap. La baqa'alaha, tidak ada keabadiannya, wala khaira fiha, tidak ada kebaikannya, wala ta'udu ala ahliha bi khair, dan tidak akan kembali membawa kebaikan kepada pelakunya. Wa katsiran ma tanqalibu adawatun li atfahil asbab. Dan terkadang ya, kecintaan yang bukan karena Allah ini banyak yang berubah menjadi permusuhan li atfahil asbab, karena sebab yang paling sepele sekalipun. Wa inda awwali badirati khilafi, dan juga akan hilang ketika begitu munculnya perselisihan. Jadi kalau kita berteman, bersaudara, bertemanlah karena Allah, bersaudaralah karena Allah Subhanahu. Karena itulah tali keimanan yang paling kuat. Adapun kalau seseorang cinta kepada seseorang, berteman dengan seseorang karena motif dia duniawi, maka pertemanan dan persaudaraan itu akan hilang ketika tujuan duniawi itu telah tercapai. Bahkan ya, pertemanan dan persahabatan karena dunia ini sering menjadi permusuhan ketika ada sedikit sebab, ya, dan ketika ada perselisihan antara mereka berdua. Al-adabur rabi' ikhbarul akhi bi mahabbatihi fillah. Adab yang keempat dari adab-adab ukhuwah adalah mengabarkan temannya dengan kecintaannya kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mengabarkan teman bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni ikhbarul akhi li akhihi. Maksudnya adalah seorang teman mengabarkan kepada temannya bi annahu yuhibbuhu fillah, bahwa dia mencintainya karena Allah. Jadi mengabarkan kepada teman kita bahwa kita cinta kepada dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza mimma yastajlibul mawaddata, karena sesungguhnya ini di antara yang menarik al-mawaddah, yaitu kecintaan, wa ya'malu ala ziyadatil ulfah, dan efektif dalam menambah kedekatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang di antara kalian cinta kepada saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya. Cintainya karena Allah SWT. Fa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Apabila ada seseorang di antara kalian mencintai temannya, falyatihi fi manzilihi, maka hendaklah dia mendatanginya karena Allah SWT. Hendaklah kita datang ke rumahnya lalu mengabarinya bahwa kita mencintainya karena Allah SWT. Fama ajmala hazal adaba, alangkah indahnya adab ini. Wa ma a'zama atharahu 'ala nafs, dan alangkah besar pengaruhnya terhadap jiwa. Wa ma aqalla man yaf'aluhu, dan alangkah sedikit yang melakukannya. Haza ma'a annahu la yanbaghi lil muslim an yakhjal. Inilah dia. Ya, di samping itu tidak patut bagi seorang muslim untuk malu, aw yastahya min ihya'i sunnatin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, atau malu menghidupkan sunnah Nabi SAW, wa nasyriha, dan menyebarkannya, wa izhariha bainan nas, dan memperlihatkannya, menampakkannya di antara manusia. Bal inna zalika min a'zamil a'mali salihati allati yajri lahu thawabuha. Bahkan itu termasuk
bahwa dia mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang harus berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi ini, menyebarkannya dan menghidupkannya di antara tengah-tengah manusia yang pada saat sekarang ini ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla, mungkin tidak ada yang mengabarkannya bahwa dia mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu mari kita hidupkan sunnah Nabi SAW ini, yaitu ketika kita cinta kepada seorang Muslim karena Allah, kita kabarkan kepadanya bahwa kita cinta kepadanya karena Allah Azza wa Jalla. Kalau kita misalnya berat mengucapkannya dalam bahasa kita ucapkan dalam bahasa Arab, ya akhi ini uhibbuka fillah, wahai saudaraku aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan jangan sampai seorang Muslim berpikiran negatif kepada saudaranya ini kau cinta, ya kau laki-laki cinta kepada laki-laki. Ini bukan cinta cinta syahwat. Ini bukan cinta syahwat, tapi sebagaimana seorang laki-laki mencintai istrinya, bukan. Tapi maksudnya adalah cinta dalam bentuk cinta dalam bentuk ya, persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla. Al-adabul khamis, assalamu alal akhi wa raddu salami alaihim. Adab yang kelima adalah memberi salam kepada seorang saudara dan juga menjawab salamnya, membalas salamnya. Ai ilqa'us salami alaihi iza laqitahu. Maksudnya adalah memberikan salam kepadanya jika kamu bertemu dengannya. Waraddu salami alaihi iza bada'a bihi, dan menjawab salamnya jika dia yang mulai mengucapkan salam. Jadi di antara adab bersaudara adalah kita mengucapkan salam kepadanya ketika kita bertemu dan juga menjawabnya jika kita diberi salam olehnya. Wa zalika bi tahiyatil Islam, dan salam ini adalah dengan salam yang diajarkan oleh Islam, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yajuzul i'radu an hadhihi tahiyyah, dan tidak boleh berpaling dari tahiyat ini, dari salam ini. Wastibdaluha bi ghairiha min siyagi at-tahiyyati allati fiha tashabbuhun bil kuffar, dan tidak boleh mengganti salam ini dengan kata-kata salam yang lain yang di dalamnya terdapat tasyabbuh bil kuffar, terdapat meniru-niru orang kafir. Mislu bonjour, good morning dan sebagainya. Jadi tidak boleh mengganti salam ini dengan kata-kata salam yang lain, seperti orang mengatakan bonjour atau dia mengatakan good morning. Wa kadzalika la yajuzu istibdaluha bi tahiyatin ukhra, dan tidak boleh diganti dengan salam yang lain. Mislu sabahul khair, seperti sabahul khair, selamat pagi, wa nahwu zalik, dan seperti itu. Illa iza bada'a bi tahiyatil islami awalan, kecuali jika ia mengawali dengan salam terlebih dahulu. Orang mengatakan assalamualaikum kemudian dia mengatakan sabahul khair, itu boleh. Tapi kalau sekadar sabahul khair itu tidak dibolehkan. Atau salam-salam yang berasal dari dari orang-orang kufar, ya, good morning dan seterusnya. Ya. Summa atba'aha bitil katahiyatil ukhra. Ya. Kemudian illa iza bada'a bi tahiyatil islami awalan, kecuali jika dia mengawali dengan penghormatan Islam, dengan salam Islam. Yang pertama, summa atba'aha bitil katahiyatil ukhra, kemudian dia ikuti dengan salam yang lain. Walati yushtaratu alla takuna min tahiyatul kufar, dan disyaratkan bahwa salam tersebut bukan salamnya orang kafir. Wal aula wal ahsan al iktifa'u bi tahiyatil islami faqat, yang lebih baik dan lebih utama adalah mencukupkan dengan salam Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna zalika huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan. Karena yang demikian itu yakni mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak menambahi dengan kata-kata yang lain, itu adalah salam yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat serta para tabi'in. Wa mimma yadullu ala hadzal adabi wa ma ba'dahu ila al-adabi at-tasi'i qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan anjuran untuk melakukan adab ini dan juga adab-adab setelahnya sampai adab ke-9, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, lalu ditanyakan apa adab yang atau apa hak yang 6 itu hai Rasulullah? Qala, beliau berkata, iza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa iza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundang kamu maka penuhi undangannya. Wa iza stansahaka fansah lahu, jika dia minta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat kepadanya. Wa iza atasa fahamidallah fashammidhu, jika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dia. Wa iza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Wa iza mata fattabi'hu, ya, apabila dia mati maka antarkanlah dia ke kuburannya. Kata Rasulullah SAW,
ada hak, ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Apa hak seorang muslim terhadap muslim yang lain? Ada 6. Pertama, kalau bertemu dia mengucap salam, maka jawab salamnya. Kedua, kalau dia mengundangmu ke rumahnya untuk walimah, maka kabulkan undangannya. Kalau dia minta nasihat, berikan nasihat dengan tulus. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah setelahnya, maka doakan kepadanya. Apabila dia sakit jenguk, apabila dia meninggal, antarkan ke kuburannya. Al-adabus sadisu tashmitul akhi indal atasi. Adab yang keenam adalah mendoakan seorang saudara ketika dia bersin. Yakni tashmituhu iza atasa, yaitu mendoakannya ketika dia bersin. Fahamidallaha ta'ala, lalu dia memuji Allah Ta'ala. Fayuqalu lahu yarhamukallah, lalu dikatakan kepadanya yarhamukallah, kama fil hadis sabiqi, seperti yang telah disebutkan dalam hadis terdahulu. Wa yaruddu huwa qailan, dan dia menjawab, yang bersin tersebut menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan Allah memperbaiki hati kalian. Jadi di antara adab bersaudara adalah ketika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Seseorang bersin, setelah dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudara-saudara yang ada di sekitarnya, teman-teman yang ada di sekitarnya, dia mengatakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah mengasihimu. Kemudian yang bersin tadi membalas doa yarhamukallah dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki hati kalian. Begitulah orang mukmin, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika bersin saja lalu dia mengucapkan alhamdulillah, orang-orang mukmin yang ada di sekitarnya dianjurkan mendoakannya yarhamukallah. Kemudian dia sendiri dianjurkan untuk membalas doa saudara-saudara yang ada di sekitarnya dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Al-adabus sabi'u iyadatuhu 'indal marad. Adab yang ketujuh adalah menjenguknya ketika sakit. Bi makna ziyaratihi iza marida, dengan arti menziarahinya ketika dia sakit. Kama fil hadisi as-sabiqi, seperti dalam hadis terdahulu. Wa hadza mimma yajburu khatirahu. Ini termasuk yang menghibur hatinya. Wa yaj'aluhu yash'uru bimakanatihi 'inda akhihi, dan membuatnya merasa dimuliakan di sisi saudaranya. Ketika ada seorang mukmin yang berteman dengan kita, dia sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Dengan menjenguknya dia akan terhibur dan dia akan merasa bahwa dia itu ada tempat dalam hati kita. Kita memuliakannya, kita peduli dengannya, ya. Wa yudimu hablal mawaddah, dan akan membuat tentram, membuat adem, membuat abadi tali persaudaraan. Wa yuqawi min ruhil maridil ma'nawiyah, dan akan menguatkan mental orang yang sakit ini. Wa hina izin yanbaghi li zairi at-ta'addubu bi adabi iyadatil marid, dan ketika itu seorang yang mengunjungi orang sakit ini mesti menjalankan adab-adab mengunjungi orang sakit. Fal turaji' fi mawdi'iha min hadzal kitab, hendaklah dirujuk tentang adab-adab mengunjungi orang yang sakit dalam kitab ini. Jadi ketika ada seorang mukmin yang sakit, maka hendaknya dijenguk. Dengan dijenguk itu maka yang sakit ini akan terhibur dan dia akan merasa bahwa dia itu berarti bagi saudaranya sesama mukmin, dan akan membuat tali persaudaraan di antara mereka akan kuat. Juga akan menguatkan mentalnya, ya, juga akan menguatkan mentalnya ketika dia sedang mengalami sakit. Al-adabus tsaminu ijabatu da'wati as-sadiq. Adab yang ke-8 adalah memenuhi undangan seorang teman. Ai ijabatu da'watihi iza da'aka ila ta'amin. Maksudnya adalah mengabulkan undangannya apabila dia mengundangmu untuk makan, sawa'un fi walimatin aw aqiqatin aw nahwiha. Baik undangan tersebut adalah undangan walimah, pesta pernikahan, atau aqiqah atau sejenisnya. Ketika seorang mukmin mengundang mukmin yang lain, maka hendaklah dia datang. Jangan sampai dia merasa dia ini enggak patut saya datang, atau dia ini enggak apa-apa enggak datang, ya. Ketika dia mengundang, maka hendaklah dia datang. Baik dia mengundang untuk walimah, untuk pesta pernikahan, ya, ataupun dia untuk akikah atau yang sejenisnya. Kama fil hadis as-sabiq, seperti dalam hadis terdahulu. Ma lam yakun fi hadhihi ad-da'wati muharramun la yaqdiru ala taghyirihi. Selama dalam undangan tersebut tidak ada yang diharamkan, tidak ada khamar misalnya, tidak ada musik misalnya, la yaqdiru ala taghyirihi, dan dia tidak mampu untuk merubahnya, fala yajuzu huduruha, tidak boleh dia hadir ketika dia ada yang diharamkan di undangan tersebut, baik berupa makanan atau musik dan seterusnya, dan dia sendiri juga tidak mampu untuk merubahnya. Jadi ketika seorang mukmin diundang oleh saudaranya untuk makan di rumahnya, baik walimah atau aqiqah atau sebagainya, maka datanglah, hendaklah dia datang. Selama di tempat tersebut tidak ada yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti tidak ada
khamar misalnya, tidak ada musik, tidak ada ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan, hendaklah dia datang. Tapi kalau ada yang diharamkan dan dia sendiri tidak mampu merubahnya, maka dia tidak boleh hadir. Al-adabut tasi'u an-nushu lil akhi shadiq, ya. Adab yang ke 9 adalah memberikan nasihat kepada teman yang seseorang yang menjadi teman bagi kita. Ain nasihatu sadiqatu lahu bima fihi manfaatuhu idza stansahaka, ya, yaitu memberikan nasihat yang jujur kepadanya dengan suatu nasihat yang dalamnya ada manfaat. Idza stansahaka, apabila dia meminta nasihat kepadamu. Nah, di antara adab persaudaraan adalah kita memberikan nasihat kepadanya ketika dia minta nasihat, ya. Ketika dia minta nasihat, maka seseorang hendaklah memberikan nasihat kepada temannya, ya, bukan dia mengatakan, wahai akhi, apa pendapatmu? Saya ingin melakukan ini, bagaimana pendapatmu? Bukan, dia harus memberikan nasihatnya, dan harus jujur dalam memberikan nasihat. Wa zalika bima fihi al-khairu lahu fi dinihi wa dunyahu, ya, yaitu nasihat yang bermanfaat baginya dalam agama dan dunianya. Fa inna hadza min haqqihi 'alaika kama fil hadits as-sabiqi. Ini termasuk di antara haknya terhadapmu sebagaimana dalam hadis terdahulu. Fil adabil khamisi, dalam adab yang kelima. Wa yanbaghi an tasduqahu fin nasihah, kamu harus jujur kepadanya dalam nasihat. Ya, misalnya seseorang mau membeli kendaraan, misalnya membeli mobil, kita ahli dalam permobilan, misalnya dalam mesin misalnya, lalu dia mengatakan, wahai akhi, saya mau beli mobil ini, bagaimana pendapatmu? Maka kita harus jujur, ya, memberikan nasihat kita kepadanya, ya, tentang kelebihannya, tentang kekurangannya, tentang hal-hal yang harusnya dia perhatikan dan seterusnya. Wala takhda'uhu, tidak boleh menipunya, atau taghusyahu, atau berlaku curang terhadapnya. Li'anna zalika khiyanatan lahu, karena itu merupakan pengkhianatan kepadanya. Jadi kalau seseorang mukmin meminta nasihat kepada orang mukmin, maka yang dimintai nasihatnya harus jujur. Harus dia jujur. Jangan sampai dia berbohong. Jangan sampai dia menipu, jangan sampai dia curang dalam memberikan nasihatnya, ya. Al-adabul ashru qabulu hadiyatis sadiq. Adab yang ke-10 adalah menerima hadiah dari teman. Ay adabu raddi hadiyatihi. Maksudnya adalah tidak menolak hadiahnya. Mahma kanat basitatan aw saghiratan sya'n. Meskipun sederhana atau kecil nilainya. Ketika seseorang memberikan hadiah kepadamu, terima. Meskipun kecil nilainya, meskipun misalnya makanan kecil, meskipun misalnya makanan yang tidak berharga atau kurang enak misalnya bagi kita, ya terima, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajibud da'iya wala taruddul hadiyata. Kata Nabi SAW, ya terimalah orang atau penuhilah orang yang mengundang, dan janganlah kalian menolak hadiah. Waraddu hadiyatis sadiqi qad yakunu baban min abwabisy syaitan. Menolak hadiah teman itu terkadang merupakan pintu dari pintu-pintu masuknya syaitan. Yanfuzu minhu, dia akan masuk dari pintu tersebut, liyaqta'a hablal mawaddati, untuk memutuskan tali persaudaraan, bisyaklin kamilin bainas sadiqain, secara sempurna, secara utuh, secara keseluruhan di antara dua orang yang berteman. Jadi ketika seorang teman memberikan hadiah kepada temannya, maka terima hadiahnya, ya. Maka terima hadiahnya, meskipun hadiahnya mungkin murah, ya, atau mungkin hadiahnya kecil, ya, atau kita misalnya sanggup membeli yang lebih bagus dari itu, terima hadiahnya. Karena kalau ditolak, maka itu mungkin menjadi pemicu putusnya tali persaudaraan di antara dua orang yang berteman. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan adabul ukhuwah, adab persaudaraan. Insyaallah akan kita teruskan pada kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.